Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nofal Karim dari jurusan Teknik Informatika kelas TIF RP24B. Kali ini saya akan menjelaskan tentang modelasi dan cara kerjanya dalam jaringan komputer. Nah, seperti kalian tahu juga, modelasi adalah salah satu konsep dasar yang penting pada dipahami dalam dunia jaringan. Misal, itu tuh kayak bagaimana tuh data bisa berpindah dari satu perangkat ke perangkat lainnya secara berlapis dan juga terstruktur. Yang pertama, kita akan menjelaskan mengenai latar belakangnya. Latar belakang OSI di sini itu, modulasi itu adalah sebuah kerangka kerja yang digunakan untuk memahami bagaimana data berpindah dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Dan model ini tuh juga memiliki 7 lapisan atau layer yang bisa disebut juga, yang masing-masing punya fungsi berbeda, baik dari pengiriman sinyal secara fisik sampai interaksi langsung dengan aplikasi pengguna juga. Dengan memahami cara kerja tiap layer ini, kita juga bisa lebih mudah menganalisis, memperbaiki, dan merancang sistem jaringan komputer yang efisien dan juga lebih handal. Terus selanjutnya, kita akan melihat gambaran umum dari 7 layer OSI ini. Nah, seperti kalian lihat juga, di sini ada model OSI dibagi juga berbagai prosesnya jadi 7 bagian. Di antaranya yakni mana setiap layer itu memiliki fungsi tertentu dan juga bekerja secara berurutan di bawah sampai ke atas. Dan juga di sini mulai dari physical layer sampai juga di sini application layer ya. Nah, konsep berlapis ini juga membantu kita itu untuk memahami bagaimana data itu dikemas, dikirim, diterima, dan diterjemahkan kembali sehingga komunikasi antar perangkat bisa berjalan dengan baik dan juga efisien. Dan selanjutnya di sini ada physical layer, itu lapisan pertama ya, untuk yang paling bawah. Nah, physical layer ini itu berfungsi untuk mengatur bagaimana tuh data dikirim secara fisik melalui media jaringan. Pada tahap ini juga kita sudah diubah menjadi bentuk bit 0 ataupun juga 1. Kemudian ditransmisikan lewat kabel, gelombang radio, dan juga fiber optik. Nah, physical layer juga menentukan standar seperti jenis kabel, tegangan listrik, dan juga topologi jaringan yang digunakan. Dan contohnya mungkin bisa kalian lihat di sini ada hook, repeater, dan juga kartu jaringan. Intinya lapisan ini bisa menjawab agar sinyal bisa benar-benar sampai ke satu perangkat atau perangkat lainnya. Selanjutnya ada data link layer. Data link layer ini juga memastikan bahwa data yang dikirim melalui lapisan fisik bisa juga sampai dengan aman ke perangkat tujuan dalam jaringan lokal. Dan data ini juga sudah dibungkus dalam bentuk frame, dan setiap perangkat memiliki alamat fisik yang disebut MAC address agar bisa saling mengenali. Data link layer juga mendeteksi serta memperbaiki kesalahan yang mungkin terjadi selama proses transmisi. Contoh perangkat yang mungkin bakal kalian kenali juga di sini ada switch, bridge, dan juga kartu jaringan. Di lapisan ini juga memastikan komunikasi antar komputer di jaringan lokal berjalan dengan lancar dan bebas gangguan. Selanjutnya, pada slide 6 ini ada network layer. Nah, pada network layer ini mengatur bagaimana dikirim dari satu jaringan ke jaringan lainnya menggunakan alamat logis atau juga bisa disebut IP address. Pada network layer ini juga menentukan jalur terbaik untuk data agar sampai ke tujuan proses atau disebut juga routing ya. Untuk perangkat yang bekerja pada lapisan ini juga diantaranya itu user ya, atau layer ketiga switch ya. Nah, itu lapisan ini juga menangani proses bagian pemecahan data menjadi paket-paket kecil dan disusun kembali di sisi penerima. Sehingga network kali ini tuh lebih memastikan setiap paket data itu tahu kemana harus dipergi dan bagaimana cara terbaik untuk sampai ke sana. Selanjutnya ada transport layer. Nah, transport layer ini memastikan bahwa data yang dikirim dari satu aplikasi benar-benar sampai ke tujuan dengan lengkap dan juga berurutan. Di sini tuh data tuh dipecah jadi beberapa bagian kecil yang disebut tuh segmen, lalu dikirim satu per satu. Nah, pada transport layer ini juga memastikan setiap bagian diterima kembali dengan benar dan dari sistem penerimanya. Di transport layer ini tuh ada 2 protokol, yaitu TCP dan UDP. TCP UDP lah. Saya yang salah tadi yang sebenarnya. Nah,
TCP itu untuk menjamin pengiriman datanya itu secara aman dan berurutan, sedangkan di UDP itu lebih cepat, tapi tidak menjamin keandalannya. Misalnya di TCP itu untuk pengiriman file, sementara di UDP itu lebih ke video streaming atau mungkin kalian lebih ke game online lah. Selanjutnya tuh ada session layer. Nah, pada session layer ini kita tuh mengatur kapan dan bagaimana dua perangkat memulai, mempertahankan, dan serta mengakhiri komunikasi antar pengguna ya. Ibaratnya itu seperti moderator atau percakapan dalam percakapan itu, atau mungkin dalam meeting lah kayak moderator gitu. Jadi lapisan itu memastikan komunikasi berlangsung, tertib, dan sinkron. Session layer juga menjaga agar koneksi tetap aktif selama data ditransfer, dan jika terjadi gangguan misalnya bisa dilanjutkan ke session tanpa harus memulai dari awal. Beberapa protokol juga berada di sini, dan lainnya di situ yang tertera itu ada NetBIOS, PPTP, dan juga RPC. Dengan adanya lapisan ini juga aplikasi dapat berkomunikasi secara konsisten dan stabil antar perangkat juga. Dan selanjutnya di sini tuh ada presentation layer. Session layer salah. Pada lapisan sesi ini juga mengatur kapan bagaimana dua perangkat memulai. Tadi itu salah, yang transport layer ya, beberapa bagian kayak gitu. Mengatur pembuatan, pemeliharaan, dan menggantikan sesi komunikasi antar aplikasi, menjadikan sinkronasi dan mengontrol dialog antara dua perangkat, memastikan koneksi tetap aktif selama proses transfer data, dan dapat pemulihan koneksi jika terjadi gangguan, terputus, ataupun sementara. Transport layer ya udah. Selanjutnya ada presentation layer. Ini lapisan ini tuh berfungsi sebagai pelindung data antara pengiriman dan penerima. Data juga bisa mengalami proses enkripsi atau kompresi ataupun konversi format agar bisa dipahami oleh aplikasi kedua. Setelah kita misalnya tuh kita lagi ngirim file gambar ataupun video, presentation layer ini juga pastikan apakah formatnya benar, jadi JPG atau MP4. Tetap bisa dibaca di sisi penerimanya antara. Contoh protokolnya itu ada SSL atau TLS yang juga digunakan untuk mengamankan komunikasi pada website dengan HTTPS. Lapisan ini juga memastikan data dikirim tidak hanya bisa diteruskan, dan juga bisa dimengerti dan dilengkapi. Selanjutnya tuh ada application layer. Jadi pada lapisan terakhir ini atau bisa juga yang paling dekat dengan pengguna ya. Nah, disinilah aplikasi itu berinteraksi langsung dengan jaringannya. Contohnya itu kita misalnya saat membuka website, mengirim email, lalu juga mengunduh file. Semua itu terjadi di lapisan bagian 7 ini. Nah, pada lapisan aplikasi ini juga menggunakan berbagai protokol seperti HTTP, HTTPS, dan juga FTP untuk transfer file, MTP, POP3, serta DNS. Dengan kata lain juga, application layer ini juga memungkinkan ketika berkomunikasi dan tanpa harus memahami proses teknis di lapisan bawahnya. Nah, pada yang selanjutnya di sini ada ilustrasi kerja model hostingnya. Di sini tuh kita bisa lihat di sini tuh ada enkapsulasi ataupun ininya ya. Jadi pada ini tuh ketika itu pada saat kita mengirim data misalnya pada saat lewat aplikasi chat, data tersebut akan ya melewati lah setiap lapisan hosting ini dari atas ke bawah. Jadi setiap lapisan itu menampakkan informasi tambahan pada data. Nah, dari atas ke bawah itu tuh enkapsulasi. Kemudian di sisi penerima juga data akan naik kembali ke fisikal dari fisikal ke application layer di setiap pembuka aplikasi tersebut. Dan proses ini disebut juga decapsulation. Jadi pada saat ingin sampai ke penerima deh. Nah, dengan cara ini juga komunikasi antar perangkat bisa juga berjalan dengan rapi, aman, dan saling mengerti juga. Meskipun mungkin melalui banyak lapisan juga buat pengiriman datanya. Dan juga untuk kesimpulannya di sini model ini juga
seperti kita tahu akan membantu kita memahami bagaimana komunikasi data terjadi di jaringan komputer secara sistematis. Juga, untuk setiap lapisan ini juga memiliki fungsi yang berbeda pastinya ya kan, mulai dari transmisi sinyal fisik, bytecode, sampai interaksi langsung dengan pengguna. Lapisan ini juga bekerja sama agar data dapat dikirim, diterima, dan juga dipahami dengan benar oleh perangkat dari jaringan. Dan memahami model ini juga kita bisa lebih mudah menganalisis masalah jaringan, merancang sistem komunikasi yang efisien, serta memahami cara kerja teknologi jaringan secara menyeluruh. Mungkin segitu aja penjelasan dari saya mengenai modulasi dan cara kerjanya. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.